Bahwa pagi ini setiap kami yang hadir Tuhan, masuk dalam terobosan, dalam segala hal, dalam segala perkara, sehingga kami, hidup kami, mengalami seluruh kepenuhan janji-janji Tuhan. Dan hidup kami dapat berkata adalah saksi dan bukti dari apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan genapkan. Secara manusiawi seluruh kemanusiaan kami telah berakhir di atas kayu salib. Dan kami menghayati hidup yang sudah dipertukarkan. Kami menghayati hidup yang bersumber ilahi, Kristus sendiri. Kami tahu Engkau sumber yang tidak pernah kering, sumber yang tidak pernah berhenti, sumber yang amat sangat berkelimpahan. Sehingga ketika kami menghadapi apapun dalam dunia ini, kami dalam posisi berkelimpahan. Mari Bapa perlengkapi kami dengan firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, pagi yang sangat luar biasa, pagi yang saya berdoa supaya saudara mengalami sebuah terobosan di dalam hidup sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat paradigma ilahi, paradigma Allah bersama-sama sebelum saya masuk ke dalamnya. Di dalam kitab Timotius ini, saudara kekasih, 1 Timotius 2 ayat yang ketiga berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita melihat kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Semua orang dapat mengenal nama putra yang sudah disiapkan Allah jauh sebelumnya. Ini perlu kita memahami bersama-sama. Ya. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu kebenaran yang akan menolong kita bagaimana saudara dan saya mengalami kepenuhan janji Tuhan. Allah memanggil bangsa Israel, Tuhan rencanakan untuk masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Sayang tidak semua orang Israel dari generasi Yosua lah mereka menikmati tanah perjanjian warisan Tuhan. Saya berdoa tidak di antara kita yang tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba kita lihat dari ayat ini 29 ya. Allah memilih kita dari semula. Kita akan lihat Allah tidak pernah bertentangan dengan dirinya. Satu contoh, Allah itu adil, kudus dan maha benar. Maka Allah tidak ada kompromi selain menghukum dosa. Itu keadilan Allah. Kalau Allah yang maha adil, yang maha kudus itu membenarkan orang berdosa, maka Allah menjadi berdosa. Supaya Allah yang adil, yang membenarkan orang yang durhaka, yang percaya Yesus, Allah yang adil tetap benar, dan orang yang berdosa yang percaya sama Yesus dibenarkan. Itulah keadilan Allah. Di sini hal tentang pemilihan Allah. Ini ingat, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Nanti saya ingin menjelaskan supaya saudara bisa menangkap lebih dahulu. Ya, tujuan karya Allah di dalam Yesus adalah membawa setiap orang yang percaya menjadi serupa dengan Yesus.
Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran yang nyata, saudara kekasih. Jadi di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini bukan Allah itu memilih yang satu menolak yang lain. Kita tidak perlu terpolarisasi dengan dua kelompok antara Agustinus dan Pelagius, antara Calvinism dan Arminianism. Tapi kita akan kembali, dipilih itu maksudnya apa? Ketika saya mendalami di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, dikatakan Allah telah memilih, dikatakan di sana dari kata memilih prognosis. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi Allah memilih kita berdasarkan pengetahuan Allah sebelumnya. Karena Allah itu adil. Di dalam anugerah Allah, Allah menyediakan keselamatan untuk semua orang yang berdosa. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Dan tujuan keselamatan bukan hanya sekedar kalau kita mati masuk surga. Tujuan keselamatan dirancang dari semula adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan mulai bawa saya dalam pemahaman yang lebih dalam, yang lebih real, yang bisa dipraktekkan apa artinya menjadi serupa dengan Yesus. Mari saudaraku, tujuan karya keselamatan jelas. Ya, kita makin menjadi serupa dengan Yesus. Pertanyaannya, apa makna menjadi serupa dengan Yesus? Apa yang disebut Yesus anak tunggal Allah Bapa? Dia satu-satunya dari kekekalan, dia adalah firman yang bersama dengan Bapa. Dia menjadi anak tunggal Bapa, artinya bahwa Yesus adalah alat kasih karunia Bapa untuk menyatakan diri Allah yang sempurna, lengkap, utuh di bumi melalui kehadiran Yesus di atas muka bumi. Dan ketika Yesus satu-satunya anak Allah di bumi menyatakan Allah sesungguhnya, lewat kematiannya posisinya diubah. Dia bukan menjadi anak tunggal Bapa, tapi menjadi anak sulung. Artinya adalah ketika satu keluarga punya anak satu, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap satu, maka orang menyebut orang itu punya anak tunggal. Ketika setelah 10 tahun baru keluar adiknya lagi, posisinya berubah menjadi anak yang sulung. Kita dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Begitu jelas dan real di dalam mata hati saya untuk saya bagikan saudara. Mari menjadi serupa dengan Yesus itu seperti apa? Hidup Yesus sebagai anak Allah adalah menjadi bejana untuk roh Bapaknya. Tinggal dalam hidup Yesus dan bekerja di dalam dan melalui Yesus. Jadi Yesus ini sarana, bejana yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa oleh pekerjaan roh Bapaknya yang menguatkan, yang mendorong, yang berikan kemampuan secara supra ilahi di dalam hidup Yesus. Sehingga seluruh kesanggupan Yesus sampai mati di atas kayu salib itu karena pekerjaan Bapa. Mari kita akan lihat pengakuan sederhana dan pengakuan jujur Yesus nanti. Sebagai manusia, Yesus menyatakan bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menggenapi rencana Allah. Dalam rangka menjadi bejana untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar,
Yesus tidak dapat melakukannya berdasarkan kekuatan diri sendiri. Bertalian dengan panggilan Yesus untuk menyelamatkan manusia melalui kematian di atas kayu salib, ia melakukan semuanya itu bergantung kepada kekuatan roh Bapaknya. Beberapa ayat. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus disebut anak Allah, keberadaan Yesus itu untuk Bapaknya. Ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi mari, inilah keteladanan sang kasih karunia yang begitu rendah hati, luar biasa. Anak tidak dapat melakukan dari dirinya sendiri. Saya melihat bahwa roh Allah itu adalah roh yang rendah hati. Dan tandanya saudara dimiliki roh Allah, buah yang paling nampak adalah rendah hati. Mari kita akan belajar, inilah arti menjadi serupa dengan Yesus. Dan bagaimana Allah mewujudkan karya keselamatannya supaya Tuhan mengubah orang berdosa ini menjadi manusia Allah, dan kita diubah menjadi bejana yang dengan rela dan sukacita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, supaya Roh Kristus dapat leluasa bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Itu prinsip sederhananya. Langkah-langkah yang Allah kerjakan untuk mewujudkan rencananya, yang pertama, Ia telah memilih kita. 1 Petrus 1 ayat 2 menyatakan bahwa Allah memilih kita berdasarkan pengetahuan Allah sebelumnya. Prognosis, ya, what is known beforehand, ya, apa yang diketahui Allah sebelumnya. Jadi kita patut bersyukur berdasarkan kemahatauan Allah. Allah merencanakan untuk semua umat manusia diselamatkan. Dari kekekalan Allah telah menyediakan hikmat, yaitu Yesus, untuk rangka keselamatannya. Ada seorang teolog yang mengatakan seperti ini, Allah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Allah telah menyiapkan karya keselamatan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebab memang tidak mungkin tidak ada ujian, karena Adam dan Hawa bukan robot. Dia adalah makhluk yang berdaulat, punya pilihan bebas. Bahkan ketika Hawa memilih untuk makan, sebetulnya sebelum Hawa mengambil buah itu, Allah bisa kirim malaikatnya untuk memukul tangan Hawa, tapi Allah bebaskan. Dan Allah telah menyediakan karya keselamatan itu, dan teolog itu mengatakan, lewat kejatuhan manusia, Allah ingin memuliakan dirinya tanpa siapapun. Maka genaplah apa yang Paulus katakan, segala sesuatu dari Dia, oleh, kepada Dia. Baginya lah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Lah, kejatuhan gereja adalah dimulai oleh roh, diakhiri dengan daging. Jadi berhenti di tengah perjalanan, tapi hari ini puji Tuhan, kita beroleh anugerah, kita beroleh kemurahan Tuhan. Di sini kita bisa melihat kita tidak perlu
mengikuti sistematika oleh para teolog-teolog yang ada, mari kita mau belajar dengan rendah hati, biar Roh Tuhan menunjukkan bahwa Allah itu adil, Allah ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, dan di dalam karyanya itu Allah telah menyediakan di dalam anugerahnya tentang Kristus Yesus itu. Yang kedua, ya, kita akan melihat saudara kekasih, ya tadi 1 Petrus 1:2 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya ini terjemahnya rencana Allah. Lah yang kedua, langkah-langkah yang kedua, setelah kita dipilih, kita dipanggilnya. Allah telah menyediakan karya keselamatan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kata hikmat ini bukan pengetahuan, ini bicara masalah pribadi Yesus. Jadi kemahatauan Allah, Allah tidak punya pilihan lain kecuali harus memperadabkan Adam dan Hawa dengan ujian. Karena ia dicipta segambar dengan Allah, Adam punya kedaulatan, artinya kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Dan Tuhan telah menyediakan karya keselamatan. Ini anugerah, ini kedaulatan Tuhan mutlak. Ini kedaulatan Tuhan mutlak. Jadi kita harus imbangkan antara kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia berpadu yang harmonis di dalam anugerah Tuhan. Lah hari ini saya ingin ajak saudara sekalian, kita dipanggil, Allah sudah merencanakan karya kekekalan dengan menyediakan Kristus dari kekekalan. Karya kedaulatan Allah adalah Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Sudah disediakan, itu tidak tercampur tangan manusia, itu betul-betul ide karya rencana digenapkan oleh Allah sendiri. Pilihan bebaslah ini, ya. Inilah yang menciptakan pergumulan bagi gereja-gereja di abad-abad 3, 4, 5 selanjutnya. Antara kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia ini dibenturkan. Ya, ini sebenarnya paradok dialektik, artinya sebetulnya dua-duanya bukan bertentangan, selain melengkapi dari mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, yes, Allah itu berdaulat. Tapi kita melihat manusia, manusia juga punya pilihan. Hari ini kita akan lihat Allah menawarkan karya keselamatan di dalam Yesus dan umat manusia dipanggil untuk percaya. Ini saya sedang membangun dasar teori, baru nanti praktisnya secara sederhana. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran. Jadi kita dipanggil untuk apa? Untuk percaya kepada karya keselamatan yang telah Dia sediakan. Yang ketiga, ya 1 Korintus tadi, hikmat tadi. Yang ketiga adalah dibenarkan. Kata dibenarkan adalah istilah hukum yang artinya kita karena Kristus telah dihukum. Ingat keadilan Allah, Allah menghukum dosa. Dan dosa umat manusia dihukum dan Kristus yang menerima hukuman dosa itu, maka di dalam Yesus kita dibenarkan. Di dalam Yesus kita didapati tidak bersalah di hadapan Allah. Katakan amin. Ketika saudara menghadap Allah, saudara harus percaya Yesus itu kebenaran saudara di hadapan Allah. Ini anugerah yang sangat dahsyat. Allah telah merancangkan dari semula bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah. Kalau saya melihat ya, Allah memanggil ketika manusia dalam kejatuhan, dalam proses sejarah, Allah memanggil manusia, Abram, olehmu bangsa-bangsa diberkati, oleh keturunanmu. Keturunanmu bukan bentuk jamak, bentuk tunggal pribadi tentang Yesus. Jadi oleh Yesus. Itu janjinya kepada Abram adalah janji kasih karunia. Kamu dibenarkan karena iman. Tapi karena kesombongan bangsa Israel, Allah terpaksa menurunkan hukum Taurat untuk merendahkan hati. Tapi di sana disediakan sistem keselamatan yang berbentuk bayang-bayang dengan
darah binatang sebagai pendamaian dosa. Dan hari ini, saudara orang yang paling beruntung dan diberkati Tuhan. Setiap hari saudara bisa memposisikan hidup saudara di hadapan Allah. Saya benar di dalam Yesus. Karena Yesus. Amin. Itu sampai meresap dan menguasai totalitas hidup saudara. Allah telah merancangkan dari semula bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Terus selanjutnya adalah, ini yang akan saya ajak saudara untuk melihat. Langkah-langkah yang Allah kerjakan untuk mewujudkan rencana yang dimuliakan. Kita telah dipanggil, kita telah dibenarkan, dan kita telah dimuliakan. Yang luar biasa, tiga-tiganya bentuk verb auris. Auris adalah, itu bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Jadi karya keselamatan di masa lalu telah direncanakan, bukan ujuk-ujuk datang. Sudah dirancangkan dengan sempurna di dalam hikmat dan kemahatauan Allah di dalam karya keselamatan, bahwa seluruh karya keselamatan itu hanya berfokus kepada Yesus, tidak kepada manusia. Ini perlu saudara mengerti. Saudara telah dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Itu semua bentuk auris. Tetapi mari kita akan melihat, kalau saudara baca Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 ke-30, itu kata dimuliakan itu adalah bentuk auris. Tapi ayat 18 sampai 19, saya dulu diajar oleh tokoh lah begitu, bahwa seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dimuliakan itu di bumi, bukan. Seluruh makhluk itu sekarang ini ada dalam kesia-siaan yang hebat. Semua karena dosa udah menderita, seluruh makhluk dan sebagainya. Itu dipulihkan ketika Yesus datang kedua kali. Gambaran yang masuk akal. Nanti mungkin mirip-mirip Taman Eden di sana. Alam semesta itu begitu damai. Dan ada pemerintahan Allah, ada aktivitas ilahi yang sangat sibuk. Dan saudara dilibatkan dalam kekekalan, sampai kekekalan. Itulah surga nanti. Jadi jangan berpikir surga itu hanya saudara pakai sayap, saya pengen ketemu sana, ketemu itu, bosan kalau begitu saudaraku. Ada surga itu adalah sebuah aktivitas yang sangat sibuk, tapi menyenangkan dan menggairahkan. Kita, di sini dimuliakan bentuk auris. Yang dimuliakan ayat yang 18-19 itu adalah bentuk dimuliakan nanti. Tubuh kita ini akan diubah ketika Yesus datang kedua kali, akan diubah. Tubuh kita ini akan serupa dengan tubuh Yesus ini, keselamatan yang sempurna. Sehingga kita akan ada di dalam dunia surga kekal selama-lamanya. Bumi yang baru. Ya. Tapi sekarang kita masih mengenakan tubuh yang manusiawi ini. Tetapi Tuhan sudah, sekali lagi, sudah memuliakan kita, katakan amin. Tapi ingat, dimuliakan di sini adalah secara spiritual, secara rohani. Makanya bentuknya auris. Jadi sekarang ini ketika saya mendengar pengajaran-pengajaran, saya dulu waktu getol-getolnya saya belajar ke sana kemari, ada pengkhotbah mengatakan Roma 18-19 adalah seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, yaitu kedewasaan orang percaya. Itu pemahaman teologi daripada pemahaman sangat optimisme ya. Kalau akhir zamannya itu post milenial, dan itu sebuah pemahaman yang tidak utuh dan tidak lengkap.
tidak melihat konteksnya, itu kemuliaan yang akan datang ketika tubuh kita ini diubah. Tapi sekarang yang sudah mulia itu apa? Yesus ingat, kita, roh kita. Keselamatan kita tidak pernah berfokus kepada diri sendiri, katakan amin. Berfokus hanya kepada Yesus. Terus selanjutnya, Allah menggenapkan karya keselamatan hanya melalui Yesus, tidak melalui yang lain. Kita harus berfokus pada Dia dan apa yang telah diraihnya untuk kita. Yesus yang sudah dimuliakan sekarang menjadi hidup kita. Yesus yang telah mengalami kemenangan atas segala sesuatu itu menjadi hidup kita. Jadi saudara kekasih, fokus kita Yesus. Ketika Yesus mati, saudara juga mati. Yesus tersalib, saudara tersalib. Yesus bangkit, saudara bangkit. Yesus dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, engkau juga ada bersama di sana. Apa maknanya bagi kita? Ini kita terimanya dengan iman. Artinya begini saudara, kalau saudara mengerti ini sumber kemerdekaan, sumber terobosan dalam segala aspek kehidupan. Jadi, Yesus yang dimuliakan itu, Yesus yang wangsih di atas muka bumi ketika dia pelayanan, dia mendapatkan tekanan yang hebat karena dosa banyak orang, ada yang melawan, menolak, mencobai, dan berbagai macam Yesus hadapi. Sampai dia berdoa mau mati rasanya, mengalami pergumulan yang hebat. Tapi lewat kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut, katakan amin. Lewat kenaikannya ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus telah mengalami kelepasan yang sempurna dari segala sesuatu. Yesus telah mengalami kemenangan mutlak atas segala sesuatu yang luar biasa. Itu dicapai Yesus bukan untuk dia, tapi untuk saudara. Sehingga dengan iman hari ini, saudara telah menerima kelimpahan roh Kristus, hidup yang baru ini, hidup yang telah merdeka, telah mengalami kelepasan dalam segala perkara, telah mengalami kemenangan penuh, dan engkau hanya bisa terima dengan iman. Ini harus saudara alami. Lah terus pertumbuhan rohani itu seperti apa? Saya berdoa Tuhan kayak apa? Berarti pertumbuhan rohani saudara makin jelas, makin paham, makin paham, makin paham. Ketika saudara, ya hidupku yang baru ini semula Yesus yang telah duduk menaklukkan segala sesuatu di belah kanan Allah Bapa. Ketika saudara makin paham, Tuhan makin meneguhkan, makin meneguhkan. Ketika kau punya perasaan yang tidak memadai, perasaan lemah, perasaan yang tidak berdaya, Roh Kudus mulai membangkitkan dari dalam, engkaulah pemenangnya. Apa yang terjadi? Saudara menjadi stabil. Karena itu unstabil, tidak stabil. Kita stabil. Lah, di dalam Amplified Bible, di dalam Kolose 2:10 berkata, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ya, dikatakan di dalam Amplified Bible dikatakan rich full spiritual stature. Artinya apa? Saudara saya telah mencapai kesempurnaan rohani yang sempurna. Ini kita lihat hari ini rohani saudara, manusia baru saudara itu dicipta seperti Yesus yang mana? Yesus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus yang berkemenangan penuh, dan di dalam Kolose 2 yang ke-10 itu bentuk perfect dan pasif. Pasif artinya kita terima karena hasil karya orang lain, hasil karya Yesus. Dan perfect artinya sesuatu yang telah terjadi dan berlaku terus menerus, sehingga hari ini dengan iman secara rohani, rohanimu sudah sempurna seperti Yesus. Perilaku saudara belum. Tapi semakin saudara jelas, semakin saudara yakin, semakin saudara memahami, yes saya ciptaan baru, semakin saudara memahami saya telah menerima roh sang pemenang yang luar biasa, semakin paham, semakin kokoh, semakin teguh. Saudara semakin tidak tergoyangkan ketika iblis menggoda saudara.
Semakin saudara tidak gampang tergoyahkan, pujian tadi 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 lebah di sebelah kananku. Aku hanya menontonnya. Dan itu saudara terima dengan iman. Makanya iman saudara makin teguh, makin kokoh, makin tidak tergoyang. Lah iman itu dalam bahasa Ibrani seperti orang berkuda begini. Jadi kokoh, kuat begitu. Lama-lama saudara makin kokoh, iblis mencoba untuk mencobai menipu, mendustai saudara. Tidak. Saya telah menerima roh sang pemenang. Saya telah menerima roh yang telah menaklukkan segala sesuatu. Apa yang terjadi ketika saudara stabil, rohani, engkau mulai peduli orang lain, kau mulai rindu untuk memberkati orang lain. Ya. Tapi sistem agama diulang-ulang, supaya makin lebih sempurna lagi, sehingga seumur hidupnya hanya berfokus diri sendiri. Sekarang diri kita udah selesai. Karena apa? Kerohanian kita itu, karya keselamatan itu adalah, dia sediakan Yesus itu loh. Dia raih semuanya untuk kepentingan kita. Jadi saudara di tempat ini saudara bersyukur. Kebenaran ini luar biasa. Kebenaran yang Tuhan wahyukan di tengah-tengah gereja luar biasa. Saya saksikan sedikit, ya, nama tidak perlu saya sebutkan. Ya. Ada seorang doktor teologi yang nomor 3 di Indonesia. Dia seorang yang penulis jurnal yang cukup banyak, efektif dan dikenal banyak orang. Dan kebetulan dia mampir ke sini, saya tidur semalam, ya, bimbing anak saya, ya, itu juga teman lama. Tapi mengalami sebuah masalah yang cukup serius. Dan saya simpati, saya tahu masalahmu. Setelah doa pagi, dia terlambat tidur karena terlambat bangun, akhirnya dia ke bawah. Saya keluar dari doa pagi, saya ngobrol-ngobrol. Dan saya bilang begini, kita ini hanyalah ranting. Roh Tuhan itu bekerja dahsyat. Dia langsung, terima kasih Pak, saya dipegang lagi, dicium. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Seluruh konsep semuanya total berubah. Saya belum pernah mendapatkan ini dari para profesor-profesor, dari buku-buku yang saya baca. Dan saya datang di Kudus ini bukan kebetulan. Saya merasa kemerdekaan yang luar biasa. Peneguhan bagi saya bahwa kebenaran ini kita sangat butuhkan bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Katakan amin. Saya berdoa, Tuhan tolong. Doa saya begini, Tuhan tolong. Supaya kebenaran yang ada ini masuk dalam dunia pendidikan teologi, para dosen-dosen teologi. Dan puji Tuhan, karena apa? Karena kalau ingin masuk dalam dunia teologi, harus orang itu seorang teolog yang murni, dan harus mumpuni, dan harus melebihi daripada yang lain. Dan puji Tuhan, rekan saya itu mulai mengalami sentuhan dan dia berkata, Pak, kami akan membangun teologi ranting. Artinya apa yang saya doakan mulai terbuka. Saya terus genjot dalam doa. Kami rindu Tuhan. Tujuan kita adalah supaya saudara dan saya nanti akan melihat arti menjadi ranting. Lah, hari ini saudara kekasih, Yesus yang sudah dimuliakan itu menjadi hidup kita, dan puji Tuhan, hari ini secara rohani engkau telah mencapai kesempurnaan rohani. Katakan amin. Rohanimu seperti Yesus. Itu tidak kau usahakan. Itu bentuk aktif, ini bentuk pasif. Kita hanya menerima dengan iman. Terus selanjutnya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan berbuah? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Ingat, karya keselamatan Allah sediakan hanya pokok keselamatan Yesus. Yesus menjadi manusia, dia taat sampai mati, makanya penulis Ibrani mengatakan dia menjadi pokok keselamatan, sumber keselamatan. Sekarang fokus kita Yesus. Bukan fokus, makanya fokus kita bukan pada hebatnya pendeta,
Tapi hebatnya Yesus. Wah, tapi terus dalam kasih karunia apa katanya Paulus? Paulus juga berkata loh, ikutlah teladanku sebagaimana aku meneladan Yesus. Teladan apa? Teladan orang yang beroleh dan hidup dalam kasih karunia gitu loh maksudnya. Lah hari ini kita melihat, mari kita akan lihat. Ini baru saya dapatkan beberapa saat, saya bersyukur. Apa makna hubungan pokok anggur dan ranting? Seperti Bapa dan Anak Putra Yesus Kristus. Yang pertama, betapa pentingnya pokok anggur bagi ranting. Saudara percaya? Ranting tanpa pokok anggur akan layu, loyo, tidak berdaya, dan tidak bisa hidup. Tapi yang kedua, betapa pentingnya ranting bagi pokok anggur. Pokok anggur tidak bisa misi karya keselamatannya sampai ke seluruh dunia tanpa ranting para rasul gereja mula-mula sampai gereja sekarang. Berarti di hadapan saudara Yesus amat sangat penting, di hadapan Yesus saudara amat sangat penting. Kita ini orang VIP, very important person di hadapan Kristus, katakan amin. Jadi saudara ini bukan orang buangan, engkau ini orang sangat-sangat penting. Bahkan pokok anggur tidak bisa berbuah tanpa lewat ranting. Jadi kita ini orang yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh Yesus. Nah, ini yang ketiga, ini yang perlu saya terbuka kaget. Keberadaan ranting hanya untuk, bayangkan kalau ranting hidup semuanya sendiri, apa yang terjadi? Kalau ranting hidup untuk semuanya sendiri, apa yang terjadi? Layu, mati, tidak berdaya. 2 Korintus 5 ayat 14-15 katakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Jadi saudara ini ada untuk Kristus, untuk kepentingan di mana seluruh kekayaan, hikmat, karya pekerjaannya dinyatakan lewat saudara. Kalau saudara keluar dari tujuan keberadaan saudara, kacau, rusak. Ini yang bagi saya satu penyikapan yang luar biasa. Ini satu penyikapan yang luar biasa. Saudara ada untuk mengabdi kepada Yesus. Untuk kepentingan Dia. Gunakan seluruh berkat, waktu, talenta yang ada untuk kepentingan Dia dan kerajaannya. Tabung uang yang baik, sekolahkan anakmu, sementara saudara motivasi, nak, kamu besok menjadi sarjana, lulus, kerja, tapi itu hanya sarana kamu menjadi alat di tangan Tuhan. Kamu menjadi misionari di marketplace untuk memperluas pengaruh kerajaan Allah. Katakan amin. Banyak orang tua, seringkali orang tua Kristen seperti orang-orang kebanyakan. Kalau kamu hanya jadi dokter, udah setelah jadi dokter, what's next? Apa yang terus dilakukan? Nah, kalau kamu jadi pengusaha, setelah jadi pengusaha terus mau jadi apa? Itu semua bukan sasaran, sarana. Sasarannya adalah keberadaan ranting itu hanya bagi pokok anggur, tidak ada yang lain. Dan ketika saudara hidup keberadaanmu bagi Dia, saya jamin Tuhan akan mengatur semuanya pada tempatnya yang terbaik. Dia akan lindungi dengan total seluruh sistem anggota keluarga saudara. Sebab anggota keluarga saya mempengaruhi hidup saya. Keberadaan anak saya, Danis, sama Noni, Ren sama Deina, sama cucu, itu berpengaruh bagi saya. Itulah sebabnya saya doakan dan itu menjadi bagian yang dipelihara Tuhan. Dan saya tidak bisa melihara. Lah bagaimana supaya saya dipelihara oleh Tuhan?
Ya saya harus keberadaan saya untuk dia. Saya tidak bisa memelihara saudara. Tapi ketika saya sebagai hamba Tuhan hidup bagi dia, maka dia yang akan bekerja bagi saudara. Maka saya mengalami banyak perubahan hidup. Supaya apa? Supaya Tuhan makin leluasa bekerja. Mari hari ini abdikan hidupmu untuk dia. Jadi saudara dipanggil untuk kebun anggur, berguna bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi nanti care group dibuka, itu bukan orang-orang khusus. Tapi itu hanya strategi awal untuk membangkitkan pemimpin, supaya nanti pemimpin menghasilkan pemimpin, pemimpin menghasilkan pemimpin, sehingga seluruh jemaat akan tercakup di dalamnya, diperlengkapi di sana. Ini anugerah yang Tuhan sediakan. Ya. Dan sebelum rekan-rekan menghubungi saudara, memilih saudara, mereka sudah saya arahkan dari jauh-jauh. Kamu berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan nyatakan. Saya juga berdoa, kami tim juga berdoa supaya muncul mereka. Mungkin saudara belum terlibat di dalamnya, nanti adalah kloter selanjutnya. Waduh, kalau kloter kok rasanya kok terlalu jauh begitu ya. Ya, nunggu level selanjutnya. Tapi ingat, itu anugerah. Itu sarana anugerah bagi saudara untuk bertumbuh dan maksimal supaya saudara saya bagi hidup bagi pokok. Seringkali tanpa sadar kita ini hidup bagi diri sendiri. Udah deh, Allah enggak usah nurunkan petir, rusak. Rusak, kacau, susah, gelisah, mata kita jadi sepet, mata kita tidak melihat hal-hal yang baik, tidak seperti berkat yang Daud alami, damai sejahtera Israel turun atasmu dan keturunanmu. Haleluya. Sehingga matamu tidak sepat, engkau melihat anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Ada di dalam jalur anugerah Tuhan. Mari, terus selanjutnya. Apa yang dimiliki pokok juga dimiliki ranting. Yesus sudah naik ke surga, duduk di belakang Bapa, kita juga naik bersama Yesus. Apa yang telah dia raih, kita raih. Apa yang dia miliki, kita miliki. Hanya masalahnya kita tidak hidup dengan iman, kita hidup dengan diri kita sendiri, perasaan sendiri, pendapat sendiri. Akhirnya penghayatan hidup kita ini lemah. Mari hari ini, saudara perkasa di dalam Yesus. Saudara luar biasa di dalam Yesus. Terus kita akan lihat, ranting tidak dapat berbuah ranting tidak dapat berbuah tanpa melekat pada pokok anggur. Dibutuhkan kerendahan hati. Nah, sekarang arti tinggal pada pokok anggur ini saya mendapatkan baru dan segar. Ini bentuk verb imperatif present. Tinggallah dalam aku, artinya kamu harus tinggal terus-menerus di dalam aku. Mungkin bagi hamba-hamba Tuhan full timer mungkin bisa. Bagaimana dengan saudara yang kerja di marketplace, yang sibuk dengan bisnis, ngurusi anak, buah, ngurusi karyawan. Bagi saudara yang lemah, bagi saudara yang rasanya tidak mampu menjalani hidup ini, mana mungkin tinggal dalam aku. Untuk konsisten mana mungkin tidak bisa. Tapi Tuhan paksa kamu harus tinggal dalam aku terus menerus. Bagaimana Tuhan ini? Prakteknya bagaimana? Bagi orang yang sibuk. Kalau saya punya waktu banyak lah saudara yang kadang-kadang waktunya mepet karena banyak tugas, tuntutan dan sebagainya. Mana mungkin? Dan ingat, hari ini kita harus melihat jeli. Saudaraku yang kekasih. Kita harus melihat jeli. Tinggal pada pokok anggur adalah perintah. Itu verb imperatif present, bentuk perintah terus menerus. Saudara saya yang hidup dalam perjanjian baru, di balik perintah ini ditopang oleh janji, Tuhan yang menggenapkan. Makanya aku menaruh rohku di dalam batin mereka,
Dan aku membuat mereka hidup dalam seluruh ketetapanku. Itu Yeskiel 36 ayat 27. Tapi kalau saudara melihat huruf, mematikan. Saya bilang sama rekan saya tadi, yang mematikan jemaat itu mimbar. Semakin diberitakan hukum dan perintah, semakin memunculkan kedagingan usaha manusiawi, semakin daging beroperasi. Yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah itu mimbar. Sampai Paulus berkata keras, terkutuklah orang yang memberitakan Injil tidak seperti yang kuberitakan, bahkan malaikat pun terkutuk. Saudara bersyukur, berterima kasih di tempat ini. Di balik janji tinggallah di dalam aku, berarti hari ini Tuhan membuat engkau senantiasa tinggal dalam Dia. Katakan amin. Pegang ini. Ada janji yang luar biasa di mana Yesus yang telah menangkap kita ini. Kita lihat sekarang. Ada janji. Di balik perintah ada janji. Di dalam Filipi 3:12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun apa? Hari ini saudara telah ditangkap oleh kasih dan kuasa Yesus. Saudara sudah ada dalam genggaman tangan Yesus yang maha perkasa. Pegang ini dengan iman. Saudara ada dalam genggaman tangan Tuhan yang perkasa. Dan ketika Tuhan membawa naik, caranya begini. Ini ada tangga. Mungkin bagi saudara saya tidak ada masalah, tapi bagi anak yang masih kecil, naik tangga ini bisa jatuh. Lah orang tua yang baik, yang anaknya masih kecil, bagaimana membawa anaknya dari tangga pertama sampai terakhir? Orang tuanya naik, pegang tangannya, dituntun naik. Saya jamin anaknya pasti aman. Itulah yang dilakukan Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan. Dia pegang saudara, dia bawa naik. Dan saudara sudah ada dalam genggaman tangan kasih dan kuasanya. Lah terus, tinggallah di dalam aku, bentuk present, bentuk terus menerus. Lah terapan praktisnya. Kita harus menyadari bahwa tanpa Yesus, ini poinnya kerendahan hati kita tidak dapat berbuat apa-apa bertalian dengan panggilan kita serupa dengan Dia. Jangan dibantah begini, itu Pak. Nyatanya di luar Kristus lebih berhasil daripada kehidupan Bapa. No, bertalian dengan panggilan keselamatan kita serupa dengan Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama kita menaruh iman kepada Yesus untuk segala perkara yang kita hadapi. Beriman kepadanya artinya setiap saat kita memberi kesempatan untuk Dia bekerja bagi kepentingan kita. Disinilah rahasianya hidup tenang dan damai sejahtera. Jadi sederhana sekali. Saudara sudah dalam genggaman tangan Tuhan. Tinggallah dalam aku, itu sebetulnya begini. Paulus mengambil pemahaman ini ditulis dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Yesus dengan iman. Hendaklah hidupmu tetap dalam iman juga. Artinya sekarang setiap saat, saudara memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja, mengatasi kelemahan, godaan, cobaan, jalan keluar. Berikan kesempatan Tuhan bekerja bagi kepentingan saudara. Kalau Dia bekerja jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Katakan amin. Itulah tahun 2024. Tahun saudara menggenapi janji Tuhan sepenuhnya dalam segala keadaan. Lah bagaimana bertalian dengan persembahan hari ini? Apakah ini sebuah tradisi? Tidak. Apakah ini sebuah tradisi? Tidak. Ini alat anugerah. Alat untuk mengaktifkan anugerah. Sarana untuk mengaktifkan anugerah saudara kekasih. Lah saya ingin mengajak kita akan lihat bersama-sama ya di dalam 2 Korintus pasal 9 supaya saudara bisa melihat kebenaran.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saya melihat, ya camkanlah ini, ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan pahami dengan pemahaman yang curiga lebih dahulu. Artinya orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Artinya begini, ketika saudara menabur banyak, itu menabur banyak itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Mungkin awalnya ada sedikit pergumulan, tapi engkau kalahkan dengan iman. Saudara mulai punya prioritas dan prioritas untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi saudara tahu ketika saudara mulai mempersembahkan untuk Tuhan, anugerahnya memampukan saudara memberikan persembahan untuk Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Berarti Tuhan sedang membuat kapasitas hati saudara untuk menerima lebih besar lagi. Karena Tuhan, sementara saudara merelakan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, saudara melepaskan yang lain, melepaskan yang lain, melepaskan yang lain. Semua ikatan-ikatan itu terlepas, otomatis roh Tuhan bisa menyiapkan batin saudara, wadah untuk engkau menerima berkat yang lebih besar tanpa rusak. Tapi kalau saudara pelit, berarti saudara mengizinkan katamu di hati saudara, diikat ini, diikat ini, diikat itu. Saudara umpamanya cuma 5 saja, 5 liter. Ya. Saudara ini kapasitas Tuhan ingin naikkan dari 5 liter menjadi 100 liter. Tapi karena saudara ini hidup berpentingan diri sendiri, engkau kehilangan yang terbaik. Apa yang terjadi? 5 liter tetap 5 liter. Berkatnya 25 liter berat. Dimasukkan di wadah yang 5 liter. Yang saudara tangkap berapa? 5 liter. Ada aja, hilang aja begitu saja. Karena kapasitasmu tidak mengalami perubahan, diperluas oleh anugerah Tuhan. Sehingga saudara disebut orang yang terus bergumul dengan uang saja. Uang masih mengganggu hidup saudara. Wah, kalau uang masih mengganggu hidup kita, kita tidak bisa fokus untuk kerajaan Allah. Harusnya tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Lah, caranya adalah beri. Saudara harus menjadi orang yang memberi baik persembahan apapun, sepuluhan dengan kejujuran. Ya, saudara memberi perpuluhan itu bukan hanya supaya dapat dilihat, bukan. Jujur dengan Tuhan. Berikan persembahan setiap minggu, lakukan yang terbaik, kapasitaskan diperluas, berkat makin diperluas. Supaya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Itu maknanya. Terus di sini kita akan lihat. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. 8 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat 8 berkata seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kasih karunia sudah tercurah. Tetapi saudara akan mengaktifkan kasih karunia-Nya itu. Dengan kau merelakan meninggalkan semua tekanan, beban-beban kehidupan, ikatan-ikatan, dan kau rela meresponi tuntunan rohnya, kapasitas saudara diperbesar oleh Tuhan, engkau memiliki kapasitas yang lebih lagi, sehingga kasih kelimpahan kasih karunia itu akan bekerja sehingga seluruh hidupmu berkecukupan. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lah apa artinya kalau saudara tambah duit tapi tambah ngamuan? Alah pusing saudara kasih. Ya. Tambah uang, tambah tentram, tambah damai. Ya, toh? Haleluya. Jangan tambah duit. Haleluya. Tapi saudara dipajeki oleh prodia terus. Lah makan terus kok ngajak pendetanya. Ya saudara kekasih, tapi kalau dari Tuhan itu ada hikmat gitu loh, ada penguasaan diri yang baik. Saya ingin mengajak saudara hari ini.
Ketika saudara memberi, lakukan dengan sukacita, ini Tuhan akan memperluas kapasitas saudara. Sehingga saudara orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara diberikan kemampuan untuk bermurah hati kepada banyak orang. Pagi ini saudara diberkati Tuhan? Saudara ini orang yang biasa atau pemenang? Amin? Pemenang. Katakan sebelahmu, kau ini pemenang. Kau bukan pecundang, kau bukan pecundang. Kau bukan pecundang, kau pemenang. Haleluya. Haleluya. Ya. Tapi ingat, geraknya harus terbatas. Kalau terlalu jauh nanti nyelok mata malah bahaya saudaraku. Semua ada batasnya. Jadi kita ini adalah kelompok orang-orang yang menang. Secara iman itu sudah, makanya saudara harus hidup dengan iman, dengan hidup dalam bentuk indikatif dengan sebuah fakta ilahi bahwa di dalam Yesus engkau sudah menerima posisi yang merdeka penuh, yang bebas dari semua ikatan, engkau telah mengalami kemenangan, terapkan terus menerus, dan dalam setiap kebutuhan pencobaan yang hadir, percayakan Yesus bekerja. Tahun 2024 adalah tahun karya Tuhan bekerja dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu, ekonomimu, dan anak-anakmu. Maka apa yang terjadi? Ini tahun kepenuhan janji Tuhan. Ya, karena Israel tidak masuk Kanaan karena tidak percaya. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ya. Saya beberapa hari terganggu kesehatan saya berdoa supaya saya tidak terganggu. Puji Tuhan pagi ini tidak terganggu. Menyampaikan firman Tuhan sehingga bisa lugas, bisa tuntas. Saudara bisa dengerin lagi berkali-kali firman Tuhan supaya saudara bisa mengerti. Yes. Jadi hari ini setiap yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, orang yang sudah sempurna secara rohani. Dan keyakinan itu bagaimana sekarang kita makin sempurna dalam perilaku kita. Andalkan Yesus. Ia membuat engkau mau dan mampu melakukan kehendak Allah. Sehingga kita dimulai oleh roh, diakhiri oleh roh. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersuka cita bisa membagikan pagi hari ini bersama dengan saudara. Sehingga kesempatan yang sangat baik saudara bisa meresponi. Jadi saudara yang datang ini saudara yang meresponi. Ya. Saudara yang rindu untuk menerima terobosan dalam segala aspek, sehingga saudara tidak lagi naik turun, tapi Tuhan yang telah menggenggam tangan saudara, amin. Dia akan bawa engkau naik, dia akan buat engkau maju, tangan Tuhan yang telah menggenggam saudara, dia akan membuat usahamu menjadi lebih baik, pemain musik untuk menyiapkan diri, amin. Dia yang menggenggam tanganmu, kalau ada karyawanmu yang aneh-aneh, Tuhan yang akan campur tangan, katakan amin. Sehingga engkau ada dalam perhentian, keyakinan bahwa hari ini engkau sudah ada dalam genggaman tangan kasih dan kuasa Tuhan yang begitu erat dan kuat. Tuhan menolong, mari kita akan masuk menikmati perjamuan kudus untuk menjadi pelayan Injil, pelayan kabar baik. Dibutuhkan tubuh yang sehat. Tapi untuk menjadi pelayan yang baik, dibutuhkan ekonomi yang sehat. Angkat roti. Kita dengan iman, bertindak dengan iman, menikmati. Ketika sudah bertindak dengan iman, hadirat Allah dan bilurnya akan bekerja. Terimalah tubuh Yesus. Ku menerima kesehatan ilahinya, kekuatannya, kesembuhannya. Kita terima dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Semua hal yang terburuk yang harusnya kita alami telah dipikul Kristus atas kayu salib. Maka Allah yang penuh rahmat, Dia akan berikan yang terbaik dalam hidup saudara karena Kristus.
Mari kita terima berkat pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami siap menerima terobosan dalam berbagai bidang kehidupan. Seluruh hidup kami tahun 2024 bukan tahun pergumulan di padang gurun. Kami akan masukin tanah warisan perjanjian, tanah warisan yang Tuhan janjikan. Hidup penuh kemenangan, penuh kemuliaan, penuh berkat, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan kami siap berfokus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kan ada makanan minuman, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan berkat-Mu bagi siangan tangan yang telah menyiapkannya. Biar suasana makan bersama penuh dengan kehangatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini berkat yang terbaik turun atas saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin.